pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Shalom, apa kabar semuanya? Selamat datang dalam ibadah online GKI Gejayan. Kami berharap saudara semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap mengikuti ibadah hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Jauhkan dari segala macam gangguan. Matikan notifikasi HP Anda. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terlepas dari situasi kami saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka saat ini Tuhan, kami ingin memandang wajah-Mu, mengangkat tangan kami memasuki hadirat-Mu.
1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari berbagai kejahatan. Mari kita nyatakan secara pribadi doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita sujud di hadapan-Nya. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Layakkanlah kami Tuhan, perbaragilah hidup kami, dan jadikan kami baru. Hanya di dalam nama-Mu, kami mengaku dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang demikian bunyi sabda Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, amin. Karena hanya Allah kita yang sanggup mengubah ratapan kita menjadi tarian. Mari bersama memuji Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian di dalam kesesakan. Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian di dalam kesesakan. Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Allah atas karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersukacita dalam ibadah ini karena Allah hadir dan saat ini ada bersama kami. Kehadiran-Mu melalui pewartaan sabda-Mu yang kami rindukan ya Allah. Untuk itu kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, memberi hikmat akal budi, memampukan kami untuk memahami akan sabda yang akan kami dengar dalam pewartaan sabda-Mu saat ini. Ya Bapa yang Maha Baik, nyatakan karunia-Mu supaya kami diberi kemampuan oleh Allah untuk mengerti akan firman-Mu. Kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 6, ayat 1 sampai dengan 11. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 6, ayat 1 sampai dengan 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak, dan mungkin juga oma, opa yang ada di rumahnya masing-masing, Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengar sabda Tuhan dengan tema mati karena dosa, hidup karena Allah. Nah, dalam
realitas kehidupan kita sebagai umat Kristiani, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak, kita meyakini bahwa keberadaan kita saat ini sudah menerima keselamatan dari Allah melalui karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama sebelum menerima penyelamatan Kristus ada di dalam dosa. Dosa tidak hanya dosa perbuatan, tapi juga dosa turunan atau warisan. Kita dilahirkan sudah menjadi manusia berdosa. Ya, jadi kita ini walaupun masih bayi, ya sudah menjadi manusia yang berdosa karena dilahirkan dari keturunan Adam dan Hawa. Orang tua kita itu juga sudah memiliki dosa. Nah, maka Bapak Ibu, saudara-saudara, Oma Opa, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena percaya kepada Yesus Kristus dan kita sudah dibaptiskan di dalam Kristus, maka kita memperoleh pengampunan atas semua dosa. Ya. Jadi kita sudah diampuni dosa kita oleh karya Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Jadi kita sudah ada di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Jadi kita dulu kan lahir dari keturunan Adam Hawa. Ya, jadi kita berdosa, tapi oleh karena Yesus Kristus, Adam yang kedua, maka Kristus ini memulihkan kembali kita menjadi manusia yang diampuni oleh Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah berada di dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Kristus sudah memiliki pengampunan dosa itu dan keselamatan dari Allah. Nah, ada pertanyaan, ya Bapak Ibu saudara, anak-anak, Oma Opa, kadang-kadang bertanya, loh kalau sudah ada dalam karya penyelamatan, apa tidak bisa berbuat dosa? Oh, itu pertanyaan yang seringkali muncul. Iya, kita ini masih memiliki peluang-peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Tetapi, nah ini yang perlu kita ingat, bahwa kita yang ada di dalam Kristus, yang sudah menjadi milik Kristus ini harusnya terus ada di dalam kesadaran. Kalau saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kalau saya sudah berada di dalam karya penyelamatan, maka hidup saya harus saya bawa kepada Tuhan dalam penyerahan, supaya karya Roh Kudus kemudian menuntun saya untuk saya hidup secara bijak dan setia kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang menjurus atau menuju kepada dosa. Nah, Roh Kudus selalu mengingatkan kita sebenarnya sebagai umat Tuhan. Hanya kadangkala kita yang tidak mau diingatkan Tuhan. Akhirnya kita melakukan yang jahat.
Nah, maka kita bisa berbuat dosa lagi. Padahal Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan dosa. Ya, jadi sebenarnya Tuhan telah mengaruniakan kepada kita Roh Kudus supaya keberadaan Roh Kudus ini selalu mengingatkan dan menuntun kita. Yang menjadi persoalan, anak-anak, ibu, bapak, saudara-saudara atau mau pak, kita ini mau ndak nurut, ikut, setia kepada tuntunan Roh Tuhan itu. Kalau kita mau, ya kita terus ada di dalam karya penyelamatan Allah dan kita tidak melakukan dosa. Ya, mati terhadap dosa dan hidup karena Allah. Jadi kalau kita hidup, ya mari kita hidup ini untuk Tuhan. Jangan untuk berbuat dosa. Loh, gitu ya. Jangan diulang lagi. Nah, kadang-kadang kita ini malah mengulang-ulang. Misalnya anak-anak, ya tidak boleh, misalnya kalau waktu ujian atau apa ya, tidak boleh nyontek. Nah, sudah diperingatkan, jangan nyontek. Nanti kalau ketahuan dihukum bapak ibu guru. Nah, karena tidak belajar, akhirnya apa? Nah, diulang lagi. Nah, akhirnya berbuat dosa. Padahal sudah diingatkan jangan, kan gitu. Nah, orang tua juga begitu, kadang-kadang sudah jelas diingatkan firman Tuhan, jangan menipu misalnya ya, jangan berzina, jangan berdusta misalnya itu ya. Tapi ya karena mungkin situasi kondisi firman Tuhan tidak didengar, suara Roh Kudus tidak diperhatikan, malah mengikuti perbuatan yang jauh dari pimpinan Roh Tuhan, jauh dari kebenaran. Nah, akhirnya melakukan dosa. Nah, maka sekarang mari Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki kesadaran. Kesadaran apa? Yang pertama, bahwa hidup kita ini berharga, mulia, karena kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Kita telah diselamatkan. Nah, ini yang harus ada pada kita. Saya sudah dientaskan Tuhan dari gelap menuju terang. Gitu? Dan kalau kita sudah ada di dalam terang, ya jangan melakukan dosa lagi. Jangan kembali kepada gelap. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, oma opa, firman Tuhan tadi jelas dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Bahwa kita sudah ada dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Maka hargai itu. Karya penyelamatan Tuhan ini. Kita sudah ada di dalam karya penyelamatan. Oleh karena darah Kristus. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, ini anugerah. Ini untuk refleksi, untuk menyadarkan diri sendiri. Oh, saya sudah menerima anugerah. Maka saya sudah ada dalam keselamatan Tuhan. Dan saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Saya tidak mau melakukan kejahatan. Saya tidak mau hidup dalam dosa. Saya tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari kebenaran. Itu yang pertama. Sadar bahwa kita sudah menjadi milik Kristus Tuhan. Karena sudah dibaptis dalam kematian
dan kita dibangkitkan hidup yang baru bersama dengan karya Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, oma opa semuanya, mari kita ada di dalam refleksi bahwa kita ini hidup karena karya Allah. Maka mari kita bersyukur bahwa hidup kita ini sudah menjadi milik Allah. Maka jangan relakan lagi hidupmu dibawa oleh kehidupan yang jauh dari Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara anak-anak. Kita ini manusia yang sudah memiliki hidup dan hidup itu adalah karya Allah. Ya, kita tidak lagi binasa karena kita dalam Kristus diberi kehidupan dan hidup itu karena Allah. Hargai juga kehidupan. Maka gunakan hidupmu supaya bermanfaat bagi kehidupan ini. Itu yang kedua. Hidup kita sudah berada dalam kuasa Tuhan. Kita hidup bagi Allah dalam Kristus. Jangan kembali kepada kematian yang kekal. Perbuatan-perbuatan jahat yang menyesatkan. Kita sudah hidup sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, jangan kembali pada dosa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak, oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas menegaskan kepada kita bahwa kita yang hidup percaya kepada Kristus sudah ada dalam janji kekekalan. Oh, janji kekekalan, hidup kekal. Luar biasa ya, hidup kekal. Ini jangan sia-siakan ya, hargai betul bahwa kita ini sekalipun masih di dunia, masih di bumi ini, tapi memiliki janji hidup yang kekal. Maka mari memohon kehadiran Roh Kudus selalu menjaga, menaungi, memimpin hidup kita. Supaya kehidupan kekal ini terus kita hayati. Dan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dalam keberadaan kita. Nah, kitalah orang-orang surga yang ada di bumi. Itu kata Rasul Paulus. Ingat ya, kita ini orang-orang surga yang ada di bumi. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, oma opa, orang surga. Maka posisi ini harus kita terus jadikan introspeksi, mawas diri. Orang surga. Itu ya, anak-anak, hati-hati. Ya, kita orang surga. Jangan melakukan yang dosa lagi. Gampang toh diingat. Orang surga. Saya harus berlaku, bersikap, bertindak, bertutur kata seperti orang surga. Gitu. Jadi ini untuk refleksi dan perenungan serta mawas diri kita. Ya, jangan berbuat lagi yang mencerminkan justru sebaliknya. Nah, kita sedang ada dalam konteks pandemi. Ayo tunjukkan bahwa kita ini orang yang sudah mati karena dosa dan hidup karena Allah. Kita sudah mati karena kuasa Tuhan ya, yang melepaskan kita dari maut. Dan kita hidup karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan hidup ini ya, selagi kita bisa berguna, bermanfaat bagi kehidupan dalam konteks pandemi, lakukan sebagai anak-anak kerajaan Allah.
sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita terus menjalani kehidupan ini dan bersandar kepada Tuhan. Jangan bawa dirimu dalam konteks apapun untuk kembali kepada gelap, kepada dosa dan maut. Kita harus ada dalam penghayatan bahwa kita bersama-sama ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita semua, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara, anak-anak, menjalani kehidupan ini dan hidup kita terus bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang lain yang tentunya memerlukan pertolongan dan bantuan kita. Karena hidup anak-anak Tuhan, hidup orang Kristen adalah hidup saling berbagi dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memampukan kita untuk terus hidup memuliakan Allah. Amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, sehingga sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau senantiasa memampukan kami untuk juga melakukan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam masalah, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhan, Engkau yang melawat mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga anak-anak-Mu merasakan karya kasih dan kuasa-Mu di dalam keberadaannya, ya Tuhan. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati mereka, sehingga kesembuhan dari Tuhan dinyatakan. Engkau berkati upaya medis yang dilakukan, Engkau senantiasa menolong, sehingga memakai obat-obat, alat medis, dokter, perawat, dan sarana yang lain untuk kesembuhan mereka. Semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya Allah, kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak kami yang studi. Sekalipun di masa pandemi, mereka studi melalui daring. Tuhan memberikan kecerdasan, hikmat, akal budi, kekuatan, dan kesehatan. Mampukan mereka, ya Allah, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kami percaya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak kami. Ya Bapa, kami juga menyerahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati mereka, Tuhan senantiasa hadir, sehingga orang tua kami ada di dalam karya dan pemeliharaan Allah. Seluruh keberadaan orang tua kami hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan, ya Bapa. Tuhan, Engkau juga berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Juga gereja-Mu di GKI Gejayan. Allah berkarya, Tuhan senantiasa menolong gereja-Mu, sehingga Tuhan memakai umat-Mu untuk menjadi saluran karya Tuhan bagi dunia ini. Kami juga mohon kemurahan-Mu, ya Allah, sekalipun di masa pandemi COVID-19, biarlah kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan gereja-Mu dan umat-Mu untuk terus berpelayanan dan berkarya, sehingga gereja-Mu senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Program-program pelayanan yang sudah direncanakan, disepakati bersama,
Tuhan juga berkati sehingga terwujud di tengah-tengah pelayanan gerejamu, baik secara internal maupun eksternal gereja. Kami serahkan ya Allah ke dalam tangan karya kuasa-Mu. Bapa yang maha baik, kami saat ini juga mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa negeri ini, beri kekuatan, beri kesehatan, hikmat akal budi. Mampukan para pemimpin bangsa kami untuk membawa negeri ini lebih baik. Terlebih ya Allah, di tengah masa pandemi ini, program-program pemerintah yang terkait dengan COVID-19, Tuhan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan upaya menekan wabah COVID ini segera terwujud ya Bapa. Engkau juga berkati seluruh Satgas COVID-19, aparat dan pejabat yang diberi mandat untuk menangani dan menekan akan wabah COVID ini. Segera Tuhan, Engkau senantiasa menolong mereka sehingga mereka dapat bekerja maksimal. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Allah. Bapa yang maha baik, jika kami bersama-sama ada di dalam karya-Mu, maka kami akan merasakan damai sejahtera-Mu ya Allah. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami juga yang ada di rumah masing-masing, Allah senantiasa menolong dan menyertai dalam setiap aktivitas, karya, dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri doa syafaat ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita ungkapkan syukur kita bersama-sama dalam persembahan yang akan kita kumpulkan. Nats persembahan yang mendasari diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas penghimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat terkasih, mari kita naikkan doa kita untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sapa melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkat dan anugerah yang melimpah senantiasa Tuhan curahkan. Di dalam situasi saat ini Tuhan, kami tetap merasakan tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bapa, saat ini kami bersyukur, kami boleh memberikan ungkapan syukur kami dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, kuduskan dan layakkan, sehingga boleh dipergunakan oleh gereja kami, secara khusus untuk pelayanan gereja kami, dimanapun gereja kami dipakai. Tuhan, berkati para penatua, para aktivis yang mempergunakan persembahan ini. Tuhan, beri kami takut dan tanggung jawab, agar kami boleh mempergunakannya seturut dengan kasih Tuhan. Ya Bapa, terlebih dari semuanya, pakailah hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benar
Ibu, saudara-saudara, anak-anak, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, jalanilah kehidupanmu, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.